metodologi yang luar biasa yang banyak sekali mengurangi aktivitas anak-anak kita untuk berjuang bersama-sama. Kami dari tim literasi SMK Negeri 3 Batu menginisiasi untuk membuat literasi sebagai sebuah budaya. Pak, tolong berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu mohon menjawab hari ini dengan jujur. Yang pertama, sudahkah Anda membaca hari ini? Sudah. Baca WA? Saya sudah. Baca status teman-temannya? Sudah. Baca surat tugas. Oke, berikutnya. Kapan terakhir Anda membaca buku? Mohon diingat. Tadi? Alhamdulillah, ada yang tadi pagi. Baca buku. Oh, Al-Quran masuk buku apa bukannya? Membaca Al-Quran setiap hari, alhamdulillah. Berikutnya yang terakhir, kapan terakhir Anda berkunjung ke pustaka CNU, ke perpustakaan kita? Kemarin sore. Ya. Tadi pagi? Oh. Rupanya perpustakaan melayani segala hal ya. Siap. Oke, berikutnya Pak Niko. Nah, yang perlu kita pahami bersama, untuk apa kita membaca. Mungkin karena belum tahu untuk apa kita membaca, oleh karena itu kita seringkali masih menganggap itu hal yang sepele gitu. Nah, yang pertama, membaca itu merupakan tanggung jawab keilmuan. Membaca itu seperti apa bagi para GTK? Selama ini kan kami kepada siswa saja, Bu. Jadi mungkin GTK guru itu lebih utama lagi. Yang pertama, tanggung jawab keilmuan. Kita sebagai guru itu harus terus update ya. Apa-apa yang terjadi, hal-hal baru itu harus kita pelajari dan didapat dengan membaca. Yang kedua adalah hiburan. Adakah yang membaca untuk hiburan? Ya, Bu Rengganis langsung angkat tangan. Oke. Membaca itu untuk hiburan. Monggo pinara Pak Kolik, Pak Puji. Mohon izin kami lanjutkan sebentar nih. 5 menit mohon izin. Berikutnya, mengapa kita membaca? Di ilmu bahasa itu kita akan bisa menulis kalau kita sudah bisa membaca. Tidak ada anak yang kecil itu bisa menulis dulu sebelum bisa membaca. Oleh karena itu, agar kualitas tulisan kita baik, maka kita harus membaca juga hal-hal yang berkualitas. Berikutnya, mungkin kemarin kita juga sudah menyimak penjelasan dari Dr. Dwi Sulistyorini bahwa membaca itu membuka banyak peluang usaha. Dengan membaca kita akan tahu, ya, meningkatkan juga pengetahuan kita, meningkatkan juga peluang-peluang kita berusaha di bidang-bidang lain yang didapat dengan membaca. Berikutnya Pak Niko. Nah, ini mungkin kami sampaikan sekalian Bapak Ibu dari Disperpusik Kota Batu yang nanti akan memandu kami menyusun program sekolah. Sejauh ini yang sudah kami laksanakan di SMK Negeri 3 Batu masih 3 hal ini. Yang pertama, kami menyediakan kotak baca. Kotak baca itu sistemnya tiap Jumat pagi, anak-anak membaca di kelas dengan membawa kotak-kotak baca dari perpustakaan. Nah, karena kami tidak bisa menyediakan pojok literasi di tiap kelas, Bu. Kebetulan kelas kami kecil, kemudian anak-anak juga moving, jadi berganti-ganti yang menempati ruangan itu. Seperti mungkin kalau di kampus, kayak GKB kuliah bersama gitu, takutnya tidak ada yang bertanggung jawab terhadap buku di kelas. Oleh karena itu kami menyediakan kotak-kotak baca seperti ini, yang isinya bukan buku pelajaran saja, sedikit sekali buku pelajarannya. Jadi
buku fiksi ya seperti sastra, novel, kemudian komik, mungkin yang banyak digemari anak-anak komik, majalah juga. Dan kami pun menyiapkan artikel-artikel yang kiranya pendek. Kalau langsung tebal begitu kadang anak-anak langsung shock melihatnya ya. Jadi pendek dan menarik, misalkan tentang kesehatan, tentang perlunya sarapan, perlunya minum air putih, itu kami sediakan. Yang kedua adalah kunjungan ke perpustakaan. Sejauh ini mungkin masih guru-guru yang istilahnya berkenan untuk bekerja sama memeriahkan perpustakaan. Memeriahkan perpustakaan itu mengajak siswanya untuk belajar langsung ke perpustakaan. Dengan begitu, kunjungan kita rutin, setiap hari itu selalu ada yang memakai. Tapi kami harus mengajukan dulu ke perpustakaan agar tidak berbenturan dengan kelas lain. Karena perpus kami cukupnya hanya satu kelas. Kalau bersamaan tidak bisa. Di situ kami siapkan bahan pustaka dan pustakawannya juga siap untuk membantu mencarikan buku yang dimaksud, mencarikan sumber-sumber. Yang terakhir, ini adalah menulis buku. Tahun lalu kami sudah, seperti yang sudah kami sampaikan kepada Bu Erna waktu itu, kami sudah menyelenggarakan Semega Menulis Cerita yang pertama. Nah, tahun ini kami menginisiasi lagi, yang insya Allah nantinya akan jadi program rutin tahunan. Kami akan terus menulis cerita tiap tahun. Tujuannya sebagai sarana curhatnya Bapak Ibu Guru. Jadi kalau ada keluhan itu tidak sekedar diomongkan, tapi juga disampaikan lewat tulisan. Juga buku-buku siswa. Kebetulan tahun ini rezeki kami dapat program bantuan SMKPK, jadi kita bisa menerbitkan lebih banyak Bu tahun ini. Insya Allah ada 4 buku yang akan kami terbitkan tahun ini. Berikutnya Pak Niko. Nah, langkah-langkah kami ke depan, kami tetap konsisten untuk meningkatkan literasi sekolah kami. Kami tidak berhenti meskipun mungkin SMK itu tidak terlalu populer ya program literasi itu, tapi kami ingin terus ke depan program literasi tetap dilakukan. Yang pertama menyusun program, hari ini kita akan menyusun program bersama. Kebetulan pesertanya ini rekan-rekan dari lintas mata pelajaran, kemudian juga manajemen sekolah, wakil kepala sekolah, kepala program di sini semua. Nanti juga bisa mendapatkan masukan dari Disperkusif Kota Batu. Bagaimana sih program literasi sekolah yang kami ingin dampaknya ke depan itu, dampaknya. Jadi tidak sekedar ada terus hilang. Yang kedua pelaksanaan. Pelaksanaannya yang kami jaga adalah konsistensi dan kolaborasi. Menjaga konsistensi itu tidak mudah bagi kami